Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran fisika. Kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Roda-roda yang dimaksud adalah roda sporos, kemudian roda bersinggungan, dan yang ketiga roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Sebelum membahas materi tersebut, terlebih dahulu kita ingat rumus hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Perhatikan benda P. Benda P ini misalkan bergerak melingkar, ya. Maka pada prinsipnya setiap benda yang bergerak melingkar akan memiliki dua sifat gerakan. Gerakan pertama akan menghasilkan gerak translasi, ya. Gerak translasi ini menghasilkan kecepatan linear yang arahnya selalu tegak lurus terhadap arah percepatannya. Dan gerakan yang kedua adalah gerak rotasi, ya. Gerak rotasi ini menghasilkan kecepatan sudut yang arahnya mengikuti perubahan besar sudut. Nah, seperti kita ketahui bahwa rumus untuk kecepatan linear ini V sama dengan 2V R per T, ya. Sedangkan untuk kecepatan sudut W sama dengan 2V per T. Karena 2V per T itu adalah W, ya, maka persamaan ini dapat kita substitusikan ke persamaan yang pertama, ya. Maka dapat ditulis V sama dengan W kali R, lagi sekali W adalah 2V per T, dimana V adalah kecepatan linear dalam meter per sekon, W adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan R adalah jari-jari dalam meter. Nah, ini rumus lain untuk kecepatan linear dan kecepatan sudut, ya, jika frekuensinya diketahui, ya. Jadi V sama dengan 2V RF, W sama dengan 2V R. Baik, kita bahas untuk yang pertama, hubungan roda sporos. Anggap ini adalah gear belakang sepeda dan bannya, ya. Jadi kalau kita gambar, ya, ini ada dua roda. Roda kecil kita anggap roda A dengan jari-jari RA. Roda besar, ya, kita anggap roda B dengan jari-jari RB, ya. Ketika dua roda ini berputar pada satu poros, maka akan menghasilkan perubahan besar sudut yang ditempuh sama setiap waktu. Nah, inilah yang mengakibatkan, ya, kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Jadi kata kuncinya di sini pada roda sporos atau sepusat kecepatan sudutnya sama besar. Dapat kita tulis WA sama dengan WB. Ingat kembali rumus hubungannya bahwa V sama dengan W kali R. Jadi kalau kita ingin mencari W ini, ya, maka W sama dengan V per R, ya. Jadi kalau WA per RA, kalau WB per RB, maka WA sama dengan WB, ya. VA per RA sama dengan VB per RB. Ini keterangannya. WA kecepatan sudut roda A, ini kecepatan sudut roda B. VA kecepatan linear roda A, ya, dan VB kecepatan linear roda B. RA ini adalah jari-jari roda A, RB jari-jari roda B. Yang kedua adalah hubungan untuk roda bersinggungan. Ini simulasi ini persis seperti gear-gear pada mesin sepeda motor atau mobil, ya. Jadi ketika roda kecil berputar berlawanan arah jarum jam, ya, maka roda yang besar akan berputar searah jarum jam. Arah kecepatan sudutnya berbeda. Tetapi di sini yang sama adalah kecepatan linearnya. Kenapa? Karena ketika kedua roda ini bersinggungan, maka ketika roda ini bergerak akan mengakibatkan perubahan panjang busur yang ditempuh adalah sama setiap waktu. Inilah yang menghasilkan, ya, kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Jadi ini kata kuncinya, ya. Jadi pada roda bersinggungan kecepatan linearnya sama besar. VA sama dengan VB. Karena V itu adalah W kali R, maka WA kali RA, VB WB kali RB. Jadi VA sama dengan VB, WA kali RA sama dengan WB kali RB. Keterangannya sama seperti nomor 1. Baik, kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Ini persis simulasi pada gear depan dan gear belakang sepeda yang dihubungkan dengan rantai. Ketika gear depan berputar, maka gear belakang juga berputar dalam arah yang sama. Nah, karena rantai menghubungkan antara, ya, busur-busur kedua roda, maka di sini juga akan menyebabkan perubahan panjang busur yang ditempuh sama setiap waktu. Nah, inilah yang menghasilkan kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Jadi pada roda yang dihubungkan dengan rantai atau sabuk, ya, kata kuncinya kecepatan linearnya sama besar. VA sama dengan VB. Jadi WA kali RA sama dengan WB kali RB. Ini sama rumusnya untuk roda bersinggungan, ya. Nah, ini keterangannya. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama.
Sebuah kipas listrik berputar sebanyak 45 putaran per menit. Jika ujung kipas berada pada 24 cm dari sumbu putarnya, tentukan kecepatan linear kipas tersebut. Kita cari dulu ya kecepatan sudut W-nya, yaitu 45 putaran per menit. Ini kita rubah dalam radian per sekon. Ingat, satu putaran per menit ini kita rubah ya. Satu putaran dalam radian itu adalah 2V radian ya. 1 menit itu adalah 60 sekon, maka 45 putaran per menit dapat kita tulis 45 kali 2V radian per 60 sekon ya. Jadi ditulis 45 kali 2V per 60 radian per sekon. Ingat, 45 kali 2 90 ya. 90 per 60 itu sama-sama disederhanakan ya, sama-sama bagi 30. 90 bagi 30 3, 60 bagi 30 2, jadi 3V per 2 radian per sekon. Perhatikan kipas, di sini tertulis jika ujung kipas berada pada 24 cm dari sumbu putarnya, itu maksudnya jari-jarinya ya, dari ujung ke pusatnya. Ini jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 24 cm. Ini kita rubah ke meter ya. Jadi 24 cm itu dibagi 100, 24 per 100 ya. Karena 1 cm itu sama dengan 1 per 100 meter. Nah, maka kecepatan linearnya dapat ditulis V sama dengan W kali R ya. W itu adalah 3V per 2 radian per sekon dikalikan dengan R 0,24 meter sama dengan 0,36 V meter per sekon. 0,36 ini didapat dari 0,24 kali 3 itu 0,72. 0,72 bagi 2 menjadi 0,36. Jadi hasilnya adalah 0,36 V meter per sekon. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Dua buah roda A dan B, jari-jarinya 10 cm dan 20 cm ya, dihubungkan seporos. Nah, jika kecepatan linear roda B 6 meter per sekon, maka berapa kecepatan linear roda A? Perhatikan, ini roda A ya, lebih kecil, jari-jarinya 10 cm. Ini roda B, jari-jarinya 20 cm. Maka kita cari dulu ya, diketahui RA 10 cm, ingat konversi ke meter menjadi 0,1 meter. RB 20 cm menjadi 0,2 meter. Nah, kecepatan linearnya ya, kecepatan linear roda B 6 meter per sekon. Ditanya kecepatan linear roda A berarti VA. Nah, ingat ini adalah roda sporos. Kata kuncinya pada roda sporos atau sepusat kecepatan sudutnya sama besar. Jadi WA sama dengan WB ya, VA per RA sama dengan VB per RB. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. VA tulis ulang, VA per RA, RA itu adalah 0,1 meter ya, sama dengan VB, VB nya adalah 6 meter per sekon per ya, RB, RB nya 0,2. 6 per 0,2 meter. Nah, ini bisa kita kali silang ya, 6 kali 0,1 menjadi 0,6 ya, dibagi dengan 2, ini 0,6 per 0,2 sama dengan 6 per 2. Jadi hasilnya adalah 3 meter per sekon. Jadi VA 3 meter per sekon. Kita ke contoh nomor 3. Perhatikan gambar dua buah roda K dan B dihubungkan dengan sabuk ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah roda K dengan jari-jari 5 cm. Ini roda B dengan jari-jari 10 cm. Kedua roda ini berputar dengan kecepatan sudut roda B 200 radian per sekon. Berapakah nilai kecepatan sudut roda K? Baik, sekarang kita akan jawab ya. Ingat bahwa pada roda yang dihubungkan dengan sabuk ya, jadi kecepatan linearnya adalah sama besar. Maka dapat kita tulis VK sama dengan VB ya. Jadi WK dikalikan dengan RK sama dengan WB dikalikan dengan RB. Tulis lagi, WK dikalikan dengan RK, RK nya di sini adalah 5 cm, langsung konversi ke meter menjadi 0,05 meter sama dengan WB, WB adalah 200 radian per sekon dikalikan dengan RB, RB 10 cm jadikan meter menjadi 0,1 meter ya. Maka 200 kali 0,1 menjadi 20 ya, 20 dibagi 0,05 itu sama dengan 2000 bagi 5 menjadi 400 radian per sekon. Contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar ya. Jadi 3 buah roda yaitu roda A, roda B, dan roda C ya, dengan jari-jari RA 60 cm, RB 40 cm dan RC 20 cm.
roda C dan A dihubungkan dengan sabuk, sedangkan roda B dan roda A seporos. Kecepatan sudut roda B 30 radian per sekon. Tentukan kecepatan sudut roda A, kecepatan sudut roda C, dan kecepatan linear roda C. Baik, kita jawab. Ingat, kita jawab satu persatu untuk roda A dan roda B ya. Jadi roda A dan roda B adalah seporos, maka ingat kata kuncinya, jika ada seporos yang sama adalah kecepatan sudutnya. Jadi WA sama dengan WB ya. WA sama dengan WB, karena WB 30 radian per sekon, maka WA juga 30 radian per sekon. Yang B ya, kecepatan sudut roda C. Roda C ya dan roda A dihubungkan dengan sabuk. Maka di sini ya, kecepatan linear roda C sama dengan kecepatan linear roda A. VC sama dengan VA ya. WC kali RC sama dengan WA kali RA. Turunan dari ini ya. Maka kita dapatkan bahwa kalau kita cari VC-nya, WC sama dengan WA kali RA per RC ya, sama dengan, jadi WA-nya adalah 30 radian per sekon kali ya, RA-nya adalah 60 cm konversi ke meter menjadi 0,6 meter, per RC-nya 20 cm menjadi 0,2 meter. Jadi 30 kali 0,6 ya, dibagi dengan 0,2 menjadi 90 radian per sekon. Sedangkan untuk yang poin C, maaf ini poin C, kecepatan linear roda C ya. Jadi caranya cari VC sama dengan WC kali RC. VC sama dengan WC-nya ketemu 90 radian per sekon, kalikan dengan RC 0,2, jadi menjadi 18 meter per sekon. Jadi VC adalah 18 meter per sekon. Demikian presentasi dari saya, semoga ada manfaatnya. Bila ada hal yang kurang jelas, mohon saran dan kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.